Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita tuh kalau bangun tidur kan pasti di dalam rumah ya. Nggak mungkin kita ada di luar rumah. Kenapa? Karena kita beristirahat itu adalah bagian terapuh kita. Kalau kita tidur, kita nggak bisa jaga diri kita. Sehingga kita butuh pelindung, butuh yang menaungi kita, yaitu rumah. Sehingga kita pasti tidur di dalam rumah. Nah, begitu juga dalam hidup ini kita harus tinggal dalam Yesus. Karena kalau kita di luar Yesus, ada banyak hal yang mampu mengancam bukan soal nyawa aja, tapi juga tentang kehidupan dan berkat-berkat baik. Sehingga mari sama-sama kita tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam Yesus, Kidung Jemaat 356. Kidung Jemaat 36, tinggal dalam Yesus bait pertama dan yang kedua. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuah asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah dunia hanya di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa satu-satunya cara kami bisa berjuang dan bertahan adalah tinggal di dalam Tuhan. Tuhan, sebentar kami membaca firman-Mu, mampukan agar kami mengerti terlebih memahami. Kami serahkan agar hidup kami hari ini diwarnai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka 1 Tawarikh 26, 1 Tawarikh 26 ayat 28 sampai 32. 1 Tawarikh 26 ayat 28 sampai 32. 1 Tawarikh 26 ayat 28 sampai 32. Dengarkanlah sabda Tuhan. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul bin Kish, oleh Abner bin Ner, dan Yoab bin anak Zeruya. Ya, segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit, beserta sanak saudaranya. Dari orang Yizar adalah Kenanya, beserta anak-anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. Dari orang Hebron adalah Hazabia, beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa 1.700 orang jumlahnya, yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat Sungai Yordan dalam segala hal urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala tentang orang Hebron mengenai keturunannya dan puaknya. Dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka, dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Ezer Gilead. Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye, yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bagian terakhir dari proses pembagian tugas di pasal ini, Bapak Ibu memuat informasi tentang rombongan penunggu rumah Tuhan. Jadi kalau di KGK ini kan koster itu ada 2. Gedung Sindang Cipeje itu Ibu Syariah, Gedung Karangsembung Arobi. Koster itu tugasnya apa? Tugasnya adalah merawat gedung, membantu para sarpen, majelis bidang sarana prasarana untuk membantu jemaat untuk merawat dan lain-lain. Jadi jemaat mengutus sarpen bekerja sama dengan koster. Jadi sebenarnya tugas jemaat, tetapi tadi mempercayakan kepada sarpen dan koster. Nah, koster ini pada zaman Perjanjian Lama itu dilakukan oleh orang Lewi dan orang khusus, dan bukan cuma satu orang, satu keluarga besar. Dan mereka ini adalah orang-orang Lewi, dan kita perhatikan Bapak Ibu kalau baca dari awal di pasal ini, dari keturunan Lewi, tadinya cuma keturunan Lewi tapi sekarang campur, ada keturunan Lewi dan keturunan bukan Lewi. Dan yang bukan Lewi ini dari orang Gad. Obed Edom ini keturunan masih ada darah Filistin ya, bayangkan. Jadi nggak murni orang Israel, ada Filistinnya dan dari suku Gad.
Ketika Daud ingin memindahkan tabut Allah, Tuhan membunuh Uzza karena dia lalai menghormati kekudusan. Memang kelihatannya kayak kejam ya, bukan. Jadi membunuh ini bukan membunuh karena marah, dendam, bukan. Tapi ini karena ada bagian yang dilanggar, dan ini yang membuat akhirnya umat jadi berhati-hati sekali dalam menjalankan. Dan tabut itu dititipkan di rumah Obed-Edom 3 bulan lamanya, dan akhirnya kita bisa lihat bahwa ternyata Tuhan menunjukkan restunya kepada keluarga yang bukan orang Lewi ini. Nah, dari hal itu jadi belajar orang Israel bahwa ternyata bukan hanya sekadar taat kepada Tuhan, dan kita harus sebagai manusia tadi berkomunikasi, pada intinya berkomunikasi. Ketika kita udah mulai nggak komunikasi, mulai semaunya, walaupun kita udah ikut taat aturan, tapi kalau kita tidak berkomunikasi dengan Allah, melihat tanda-tanda dari Allah, maka yang terjadi adalah hukuman dan juga hal-hal buruk yang mengikuti. Nah, Alkitab nggak menjelaskan secara persis apa yang terjadi setelah tabut itu dipindahkan ke Yerusalem, tapi yang pasti mencatat bahwa Obed-Edom beserta keluarganya dipanggil untuk melayani, karena terbukti 3 bulan nih ini keluarga dari suku Gad, ada darah Filistin yang nggak ada kendala tuh, Tuhan merestui aja, sehingga mereka diajak untuk menjadi penunggu pintu gerbang, bahkan menjadi pemusik-pemusik Allah. Nah, saat Obed-Edom mengenal Tuhan dan mengalami sendiri pemeliharaan Tuhan beserta keluarganya, akhirnya dia memutuskan dia akan mengikuti Tuhan secara penuh dan menjalankan tugas suku Lewi. Dia mendampingi bersama-sama dengan suku Lewi. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom, hatinya mengasihi Tuhan diwujudkan dalam pelayanan di rumah Tuhan. Nah, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan ini harus jadi dasar kita melayani. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan apapun, kadang kita bisa merasa lelah dan capek banget. Dan jika itu terjadi, kemungkinan kita jadi pribadi yang lebih rapuh, baper, dan konflik dan masalah yang terjadi dalam pelayanan tentu tidak sedikit. Sehingga kalau kita fokus pelayanan kita adalah kepada Allah dan kasih kita pada Allah, maka harusnya segala tantangan, masalah bisa kita lewati. Sebagaimana Kristus mengasihi dan taat kepada Bapa sampai akhir hidupnya, kita pun diminta untuk taat. Jangan fokus lihat manusianya, tapi fokus lihat Tuhan. Memang yang kita layani manusia, tapi hati kita kepada Tuhan. Kita tak sakit, terlukai, nggak usah mikirin yang lain. Udah, kita murni, Tuhan walaupun aku disakiti, tapi aku lakukan ini buat Tuhan. Sehingga Tuhan yang udah baik sama aku, jangan sampai gara-gara aku sebel sama teman pelayananku, gara-gara aku capek sama keluargaku, gara-gara aku rugi dalam pekerjaanku, aku gak mau layani Tuhan lagi, gak bisa. Jadi jangan lihat yang lain selain daripada Tuhan. Semoga hari ini kita fokus melihat Tuhan. Setiap tantangan dan masalah yang kita hadapi, semoga semua yang kita lalui dengan kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar banyak dari 1 tahun 26 ini tentang bagaimana kasih Allah yang memelihara kami dan ajarkan kami untuk taat dan setia pada Engkau ya Tuhan. Ajarkan kami mengasihi Tuhan untuk jadi dasar kami melayani, bukan karena kami cari kesibukan, bukan karena kami senang ketemu dengan orang-orang, bukan karena kami alasan manusiawi apapun. Tapi kami fokus pada Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan dan perjuangan kami hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.